Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Apriliana Hairul dari Prodi D3 Farmasi 2019 Universitas Mula Warman. Saya di sini akan membawakan materi tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Topik pembahasan yang pertama tentang definisi paragraf. Paragraf adalah miniatur sebuah karangan atau tulisan inti buah pikir dari pembentuk gagasan. Seperangkat kalimat yang saling berhubungan dipakai untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri yang pertama yaitu dia memiliki gagasan utama. Yang kedua, dia kalimat penjelasnya mendukung gagasan utama. Yang ketiga, kalimat penjelas dan kalimat gagasan utama memiliki bahasa yang lugas dan kalimat efektif. Yang keempat, mereka saling berkaitan dan saling berhubungan. Nah, kita sudah tahu definisi dari paragraf dan ciri-ciri paragraf. Setelah itu, kita akan beralih ke penjelasan gagasan utama dan kalimat utama. Apa sih gagasan utama dan kalimat utama itu? Gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Fungsi bagi penulis sebagai pengendali kalimat atau pengembang agar tidak luar dari pokok pembicaraan. Fungsi bagi pembaca sebagai penuntun untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Setelah itu, apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam paragraf. Fungsi bagi penulis sebagai pengendali isi gagasan utama. Fungsi bagi pembaca sebagai penjelas pemahaman pembaca dalam paragraf. Ternyata selain gagasan utama dan kalimat utama, kita juga harus tahu kalimat penjelas itu apa. Kalimat penjelas adalah unsur penting dalam paragraf, fungsinya menjelaskan gagasan utama. Kalimat penjelas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung atau kalimat mayor. Yang kedua, kalimat tidak langsung atau minor. Fungsi paragraf. Dalam sebuah tulisan, paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan topik yang lain. Bagi pembaca, dia berfungsi untuk memperoleh informasi penting. Yang kedua, paham dengan gagasan utama yang disampaikan penulis dalam paragraf. Yang ketiga, tertarik dan semangat membaca paragraf tulisan dan karangan. Fungsi paragraf bagi penulis memudahkan menceritakan tema atau suatu tema dengan lainnya. Yang kedua, tempat mengungkapkan ide pokok pikiran. Yang ketiga, menjadi pembatas antara bab, tiap bab, antara karangan dan tulisan. Yang keempat, termotivasi masuk ke dalam paragraf selanjutnya untuk menyelesaikan paragraf dan tulisan. Syarat paragraf. Rambu atau penanda dalam paragraf. Pada keseluruhan karangan atau tulisan ada bagian penting, yaitu rambu-rambu yang artinya penanda hubungan antar bagian yang diperlukan untuk membangun paragraf. Secara umum, paragraf yang baik memiliki penanda meliputi yang pertama, kesatuan atau kohesi, yang kedua, kepaduan atau koherensi, yang ketiga, kelengkapan atau penulisan sesuai kaidah berlaku, yang keempat, keruntutan atau konsistensi. Berikut ini contoh paragraf. Dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersamaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang, biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita, serta mengenakan ikat kepala atau udeng. Para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Nah, di situ
Kalimat yang berwarna merah itu menandakan kalimat utama, sedangkan kalimat yang berwarna orange itu sebagai kalimat penjelas langsung. Kalimat yang berwarna biru sebagai kalimat penjelas tidak langsung pertama, sedangkan yang berwarna hijau sebagai kalimat penjelas tidak langsung dua. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan ketika beraktivitas di luar jangan lupa memakai masker ya. Semangat kawan-kawanku.